Jadi yang pertama, yo. Lah, mouse-nya mana hilang? Halo guys, balik lagi sama gue Noval di YouTube channel Koin Investasi. Hari ini gue pengen ngajak kalian jalan-jalan di Decentraland, salah satu atau satu-satunya metaverse yang gokil banget di dunia kripto saat ini. Tapi sebelum mulai, jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koin Investasi. Langsung aja guys, tanpa basa-basi, buat kalian yang belum pernah coba ke Decentraland nih, hari ini gue bakal guide, gue bakal pandu kalian jadi tour guide dari awal setup sampai main atau jalan-jalan. Langkah pertama kalau kalian mau masuk ke Decentraland tuh caranya masuk ke website decentraland.org. Nah, di situ kalian akan ditampilkan dengan landing page-nya si Decentraland. Nah, kalau misalnya mau main, langsung aja klik Get Started atau Start Exploring. Nah, ini BTW kan ini gamenya tuh metaverse yang kita kalau mau berjelajah di dalamnya tuh bisa melakukan transaksi juga. Jadi kalau mau melakukan transaksi ya kita butuh wallet kripto. Nah, jadi ngelihat ini Decentraland tuh ekosistem blockchain Ethereum, kalian harus banget pakai wallet yang terikat sama blockchain Ethereum. Salah satu contohnya adalah MetaMask, karena MetaMask paling umum kan. Nah, jadi kalau misalnya belum punya MetaMask, kalian gampang banget tinggal search aja MetaMask extension di search engine kalian atau di browser kalian, terus install. Terus kalau misalnya kalian mau nambah token atau koin lain di walletnya, itu langkahnya tuh tinggal klik namanya import tokens. Nah, karena kita mau di Decentraland, nah jadi kita pakai token Mana. Nah, jadi kalau misalnya udah keluar search-nya, klik aja Mana, search aja Mana, terus nanti klik Decentraland dalam kurung Mana. Nah, ini tokennya Decentraland. Jadi semua transaksi nanti pakai Mana rata-rata. Ada juga yang bisa pakai Ethereum, tapi kita fokusnya pakai Mana aja. Nah, kalau udah klik aja langsung import tokens, terus nanti akan keluar deh di wallet MetaMask kalian. Nah, terus kalau misalnya udah, langkah berikutnya adalah deposit, karena kalau baru bikin wallet kan pasti walletnya kosong lah ya. Nah, jadi ini tuh deposit nggak wajib, karena balik lagi di Decentraland tuh kita bisa jalan-jalan doang dan nggak punya duit nggak apa-apa ya, kayak di dunia nyata nggak punya duit tetap bisa hidup. Jadi intinya kalau misalnya kalian mau menjelajahi lebih dalam, mau keluar duit ya deposit dulu. Depositnya lebih baik di token Mana. Jadi kalau gue pribadi pakai walletnya FTX. Balik lagi, ini bukan video promosi, tapi emang ada duitnya di FTX. Nah, kalau misalnya kalian udah punya token Mana di exchange wallet kalian, caranya gampang banget kayak biasa guys. Tinggal withdraw di wallet exchange kalian, terus tujuannya tuh ke wallet MetaMask kalian. Jadi cara tahu tujuannya tuh, ini kalau MetaMask bukan kayak wallet exchange di mana masing-masing token atau koin punya addressnya sendiri, tapi semuanya tuh pakai satu address. Jadi cara lihat addressnya, kalian lihat di bagian account di atas ini, terus klik copy to clipboard. Nah, nanti intinya tinggal copy terus paste aja ke alamat withdrawnya. Nah, kalau misalnya kalian udah withdraw, nanti bakal masuk ke wallet MetaMask kalian nih. Di sini tulisannya 55 Mana, karena kalau dari FTX fee-nya 5 Mana. Nah, jadi kalau udah, langsung aja masuk ke decentraland.org. Ini kita tutup aja. Nah, langsung klik Get Started, karena kalau kita baru pertama kali pasti akan setup dulu. Nah, di sini ada pilihan, kalian bisa main as a guest, berarti nggak usah bikin akun sendiri atau bikin avatar sendiri, tapi itu experience-nya atau kayak hal-hal yang bisa dijelajahin di dalamnya tuh jadi terbatas. Jadi paling gampang langsung aja pakai wallet pribadi, continue with wallet. Bisa pakai MetaMask, Fortmatic, dan Wallet Connect. Nah, paling gampang pakai MetaMask aja. Ini nanti bakal kelihatan pop up karena ini kan extension, jadi MetaMask-nya ada di pop up, terus langsung next, terus connect. Kalau misalnya belum pernah connect, terus langsung sign aja. Nah, oke, jadi kalau misalnya baru pertama kali, kalian harus bikin avatar dulu. Nah, ini bisa dilihat ada body, head, top, bottom, shoes, accessories, collectibles, dan lain-lainnya. Nah, ini intinya buat bikin karakter kalian. Nah, jadi langkah pertama kalian bikin dulu mau jadi laki-laki atau perempuan. Kebalik, laki-laki atau perempuan. Nah, terus pilih aja skin tone atau kulit kalian mau warnanya apa. Kalau mau customize bisa pilih gaya rambut kalian mau kayak gimana, terus warnanya mau apa. Kuning juga bisa, hitam juga bisa. Karena ini keep it simple aja gue yang pertama. Terus baju juga bisa milih. Ini alis, mata, mulut, sama facial hair, kayak jenggot atau kumis juga bisa milih. Terus kalau udah,
langsung aja bisa milih baju juga. Ini baju yang gratis dari Decentraland, tapi kalau misalnya kalian mau upgrade dengan baju yang lebih wow lagi, kalian bisa beli di marketplace-nya. Nah ini kalau misalnya kalian udah nemu baju yang kalian suka, misal mau rapih, nah terus kalau udah pilih aja, karena ini biar nggak lama, gue langsung pakai yang udah dikasih aja, tambah kacamata dah, biar norak. Nah terus ini kalau misalnya mau nambah tadi yang gue bilang nih, klik marketplace-nya di sini, nanti langsung diarahin ke marketplace. Nah kalau udah langsung aja dan terus kasih nama kalian deh, misal siapa? Mending nama kita langsung Niko aja biar kayak waktu live kemarin rame. Terus kalau misalnya kalian mau masukin email kalian biar dapat update tentang Decentraland, bisa langsung enter your email aja di sini. Nah terus kalau udah tinggal klik next deh. Nah ini ada terms of ini ada terms of service and privacy policy. Itu intinya agree aja lah, karena siapa sih yang baca. Nah ini nanti kalian bakal diajarin gimana caranya explore Decentraland sama Decentralandnya sendiri. Ini langsung garit aja. Pertama pasti akan ada tutorial, karena biar videonya nggak kepanjangan kita skip tutorial. Nah bisa dilihat ini orangnya banyak banget kan di sini. Ini tuh orang-orang beneran guys. Jadi mereka kayaknya baru orang-orang baru. Karena kalau misalnya masuk ke Decentraland pertama kali, kalian akan masuk ke Genesis Plaza ini. Ini tempat landingnya lah. Nah terus kalau mau ngobrol sama orang juga bisa langsung klik T. Kalau misalnya kalian mau ngomong pakai mic. Tapi kalau misalnya kursornya ini kan lagi view. Tapi kalau misalnya mau klik-klik yang lain, bisa klik escape dulu. Terus ini kita bisa ngobrol pakai chat atau pakai suara langsung. Nah kalau misalnya chat ini kita ngomong tuh langsung kedengeran, kelihatan sama semua orang yang ada di daerah kalian ini. Nah tapi kalau misalnya mau ngomong ya tinggal klik talk ini, atau kalau misalnya lagi terkunci di view kayak gini tinggal klik T. Nah tapi kalau misalnya kalian baru masuk ke landing ini, kalian akan nemu ada 3 nih billboard ini gede. Nah ini tuh ada informasi-informasi guys. Jadi kalau kita masuk ke sini, ini ada informasi tentang game. Kalau yang ini tuh kayak hal-hal yang ada di Decentraland. Terus kalau ini tuh ada event-event apa. Kalau misalnya mau lihat kan di Decentraland tuh kayak dunia nyata. Jadi ada museum, ada konser, ada game, mini game dan lain-lainnya lah. Nah mini game itu maksudnya kayak kalau di dunia nyata kita punya mini golf, di sini juga ada mini golf. Terus kalau kita punya racing go-kart, kita juga punya go-kart di sini. Kalau misalnya mau lihat nih ada billboard event, kalian bisa klik aja nih. Kalau mau scroll atas bawah tinggal E sama F. Ini intinya lagi ada NFT museum event, terus ada golf yang baru buka, terus ada nih seni-seni lah, seni-seni, pameran seni. Terus juga lagi ada info-info nih, bisa lihat aja di sini. Nih, ini lagi ada event juga live. Ini pokoknya yang live now tuh yang lagi live sekarang lah. Nah terus kalau mau kesini nih ada daerah-daerah yang lagi rame. Nih di sini tuh juga kalian bisa cari mini games yang bisa menghasilkan kalian uang atau yang seru lah. Karena di sini tuh infonya ini nama game mini gamesnya, terus di sini jumlah pemain yang ada di daerah itu. Nah intinya kalian bisa lihat-lihat aja, ini Wondermine tuh tempat main untuk kalian kayak menambang koin dan alat-alat yang dibutuhkan biar bisa minting NFT di Decentraland, yang ujung-ujungnya NFT-nya tuh bisa jadi kayak aksesoris gitu yang bisa kalian pakai atau kalian jual untuk menghasilkan uang. Terus berikutnya di atasnya juga ada poker, ya poker self explanatory lah ya, bisa menjelaskan diri sendiri, judi lah intinya. Judi menjanjikan kemenangan. Kalian pakai token mana buat enter main, terus main kartu, habis itu udah dapat duit kalau untung. Nah terus ini juga banyak tempat-tempat yang dikunjungi sama orang, nggak harus menghasilkan uang tapi ya rame aja lah. Ini ada golf cart yang tadi mini golf, ini ada kasino juga, ini ada rujukan body paint nih kalau misalnya kalian mau ngecat badan. Pokoknya ini yang lagi ramenya tuh inilah. Nah udah, ini kalian bisa explore di sini. Kalau misalnya mau ke tempat ini langsung bisa klik di sini aja, tapi kalau misalnya kalian mau jalan-jalan dulu bisa, kaget, bisa langsung ke bawah. Nih kalau misalnya baru masuk tuh biasanya orang loncat ke sini nih. Permisi. Nah, ini bisa dilihat ini lobbynya Decentraland. Ini pakai first person, kita pakai ini deh biar kelihatan jauh. Kenapa sih dari tadi banyak orang? Nabrak gua. Nah, ini kalian bisa ngobrol sama ini NPC atau non player characters. Jadi intinya kayak figuran lah. Kalau di gamenya bukan orang asli. Tapi kalau misalnya ada namanya kayak gini di atas nih, ini biasanya orang asli, bisa kita ajak ngobrol juga. Nah,
Udah ini jalan-jalan aja, ini sebenarnya tempat gathering aja, sosialisasi. Ini ada kalau fansnya Buff Doge, ini ada Buff Doge di Decentraland. Tapi ada dia duluan sebelum tokennya ya. Jadi bukan karena Decentraland promote. Nah ini intinya kalian bisa explore aja, jalan-jalan sendiri. Tapi kalau mau mempermudah hidup, kalian bisa klik M buat buka mapnya. Nah ini bisa dilihat langsung keluar mapnya Decentraland. Dan ini kelihatan apa tempat-tempatnya. Kalau misalnya kalian janjian sama temen mungkin, atau ada event yang kalian temuin di Google atau di internet terus pengen jalan ke situ, langsung aja search di sini. Nah jadi yang pertama kita cobain ke Jazz Club, karena kan kalau misalnya sering dengar gue ngomong tentang Decentraland, gue sering ngomong kalau kita tuh bisa nonton konser di Decentraland. Nah jadi salah satu tempat untuk nonton konsernya itu adalah di Jazz Club ini. Jadi mekanismenya tuh, ntar kita masuk dulu deh. Loadingnya lama juga. Betulnya buat main Decentraland kalian kayaknya emang perlu PC yang agak kuat sih, karena kalau misalnya di laptop rata-rata tuh yang ya laptop standar lah itu suka agak-agak nge-lag. Dan ini bisa dilihat gue juga syuting pakai PC pertama kali kan. Ini biar nggak nge-lag aja di videonya. Tapi walaupun nge-lag atau kayak ngadet-ngadet itu tuh tetap bisa dimainin. Jadi ya sabar-sabar aja lah kalau misalnya mau pakai laptop. Nah ini bisa dilihat di bagian sini tuh ada yang tadi gue bilang kalau misalnya ngobrol lewat chat nih, chat semua orang kelihatan di sini, kita juga bisa ngobrol. Tapi kalau mau ngomong langsung klik T aja kalau deket orang. Nah ini bisa dilihat ini Jazz Clubnya. Biasanya kalau ada event tuh, kalau eventnya berbayar, kalian di sini tuh, karena di sini ada yang jagain atau kayak ada bayar tiketnya dulu lah. Tiketnya tuh bisa bayar di Decentraland-nya atau kayak ada daftar pertama lah sebelum eventnya mulai. Nah ini karena lagi nggak ada apa-apa, bisa dilihat sekarang lagi kosong. Biasanya tuh kayak gini guys, kalau misalnya di Decentraland eventnya tuh ya kayak banyak orang di sini. Ini betulnya kalau mau loncat pencet spasi ya. Nah ini kalau misalnya ada event, biasanya ada orang rame di sini. Terus nanti tuh yang konser ada di layar ini. Yang konser tuh ada di sini, dia beneran stream webcam. Tapi karakter Decentraland-nya biasanya dia berdiri di sini kayak joget-joget, karena kan di sini bisa joget juga. Nah, jadinya di sini juga banyak orang, terus dia broadcast audionya lah buat semua yang ada di ruangan ini. Jadi konsernya kayak gitu, guys. Nah, biasanya di sini juga bisa nih di panggungnya. Nah, jadi konsernya ada yang berbayar, ada juga yang gratis. Nah, kalau di Jazz Club biasanya gratis sih. Tapi kalau di tempat lain kayak waktu itu sempat ada Deadmau5, salah satu DJ terkenal juga di dunia. Dia ngadain konser dan konsernya berbayar itu ya sama persis lah, ada screen buat streaming, terus dia karakternya berdiri di tengah gitu kayak lagi nge-DJ beneran. Keren lah, niat gitu pokoknya kalau Deadmau5 bikin konser. Nanti kita kasih lihat contohnya. Sekarang coba kita masuk ke galeri NFT. Misal mau lihat ke OpenSea Gallery nih, di sini ada paling deket dah. Kita coba yang deket-deket aja dulu. Nah ini kita udah masuk ke OpenSea Gallery. Bisa dilihat karena lagi nggak ada pameran apa-apa, ini kosong. Jadinya cuma ada artnya aja. Ini misal punya satu artis namanya Hoshi, ya pokoknya gitulah. Ini seni-seninya dia yang bisa dilihat di OpenSea. Nih kalau kita klik buat interact, ini nanti keluar. Nah ini bisa dijual. Bisa dibeli, sorry. Dia lagi jual, bisa dibeli di OpenSea. Nanti akan di redirect atau diarahkan ke website OpenSea otomatis. Nah, ini jadi emang khusus buat NFT art yang ada di OpenSea aja. Jadi kita bisa explore sendiri juga. Dan kalau ada event, biasanya ada pameran yang kalau mau masuk pun bayar ya, kayak tiket art museum gitulah. Tapi ini gratis kalau OpenSea buat liatnya. Tapi kalau buat belinya tetap bayar. Nah jadi gitu aja deh guys yang bisa gue kasih lihat. Intinya sekarang masih dikit banget. Jadi kita kayaknya bakal bagi ke part 2 dan part 3 dan part-part selanjutnya. Jadi stay tune, dan kalau ngerasa bermanfaat jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Dan as always, Koinvestasi aset masa kini kayak masa depan.